4 dengan materi dasar-dasar iman kepada kitab serta kewajiban untuk mengikutinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Pak Ilham Soleh, dan sama yang ketiga Ibu Atul Hasanah. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan materi yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab yaitu buku atau bacaan, wahyu Tuhan yang dibukakan, sedangkan iman keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan seterusnya. Ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuhnya hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Mana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal nusyur. Artinya, Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para rasulnya. Maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama artinya dengan pengingkaran terhadap kitab-kitab Allah lainnya. Yang kedua atau B yaitu macam-macam kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada pedoman hidup bagi kaum Bani Israil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil dengan firman, janganlah kamu mengambil penolongan. Surat Al-Isra juz 17 ayat 2. Adapun isi-isi pokok kitab Taurat, yang pertama, jangan ada pada Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami beri Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 55. Isi dari kitab Zabur adalah nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat Ilahi Ta'ala. Yang ketiga, kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaffayna ala atharihim yang Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injila fi hudan wa nurun wa sirajan musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil-muttaqin. Artinya, dan kami kirimkan kepada mereka nabi-nabi atau Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 46. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerausan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk hidup umatnya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya terbatas untuk satu kaum. Al-Quran tidak hanya diturunkan kepada bangsa Arab, melainkan untuk semua umat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yunus juz 12 ayat 2. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Yang kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Yang ketiga, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran antara lain. Yang pertama, A sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Taala. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi, melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah SWT kepada para rasulnya. Seperti di dalam surat Al-Furqan ayat 56, yang artinya bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak lain hanyalah agar menghambakan diri kepadanya. Dari kitab dan suhuf, yang dimaksud kitab ialah pemulaan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu ini dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi ancaman buku besar dan disusun secara sistematis sesuai dengan petunjuk Rasul sendiri. Kumpulan lembaran-lembaran yang sudah berwujud buku itu lazimnya disebut sebagai kitab yang diturunkan Allah SWT. Ada keempat kitab Allah SWT itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah semua kitab menganjurkan keesaan Allah SWT, sehingga agama-agama sebelumnya dikenal dengan sebutan agama tauhid, yaitu agama yang mengajarkan tentang keesaan Allah SWT. Perbedaannya terletak pada sifatnya. Adapun yang dimaksud dengan seluruh adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah SWT yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian juga kita bandingkan dengan kitab suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal tersebut adalah perintah Allah SWT untuk manusia. Setiap perintah Allah SWT kepada manusia adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh manusia akan memberikan pengaruh kebaikan kepada diri dan lingkungannya. Berikut beberapa uraian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memupuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah SWT. 2. Setiap muslim diperintahkan Allah SWT melalui Rasul-Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sikap toleransi dan menghargai sesama manusia dengan segala perbedaan yang ada. Isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Kafirun, yaitu 1. Isi kandungannya yang pertama yaitu batas-batas toleransi dalam hal akidah dan ibadah. 2. Isi kandungan Quran surat Al-Kafirun yang kedua, kita sebagai umat Islam tidak boleh mencampur
masalah akidah dan ibadah. 3. Tata cara beribadah dan Islam sudah seperti yang telah dicontohkan atau diturunkan oleh Rasulullah. 4. Toleransi hanya digunakan dalam bidang sosial kemasyarakatan atau hubungan antara umat manusia. 5. Kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang sudah menjadi keyakinan. Berikut beberapa perilaku yang tercermin dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. 1. Memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam yang dianutnya. 2. Tidak mencampur adukan perkara akidah dan ibadah. 3. Bertauhid kepada Allah SWT dan menjauhi perbuatan syirik. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Imro'atul Hasanah tentang bab contoh praktek di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan dasar-dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Contoh praktek di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan dasar-dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah meyakini, mempercayai dan membenarkan dalam hati yang diwujudkan secara lisan dan perbuatan bahwa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an adalah benar berisi kalam Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya di hati melainkan harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca Al-Qur'an secara disiplin setiap hari, misalnya selepas sholat 5 waktu. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Tadabbur artinya adalah menghayati, merenungi dan memikirkan kalam Allah Subhanahu wa taala sehingga akan bertambah keimanan dan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah mentadaburi maka harus dibarengi dengan pengalaman. Artinya menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Yang terakhir, mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua, mengasihi anak yatim, melaksanakan sedekah pada fakir miskin, menuntut ilmu dengan giat, mematuhi perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya adalah contoh konkret perilaku yang mencerminkan keimanan pada Al-Quran. Terakhir, kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab yaitu buku bacaan wahyu Tuhan yang dibukukan, sedangkan iman yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Macam-macam kitab Allah wajib kita imani yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Fungsi iman kepada iman-iman Allah yaitu sebagai petunjuk hidup. Kitab dan suhuf. Kitab ialah kumpulan firman Allah yang berisi kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu A. Menumpuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang pemahaman sikap toleransi. B. Setiap muslim diperintahkan Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sikap toleransi dan menghargai sesama manusia dengan segala perbedaan yang ada. C. Manusia yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. D. Mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat beragama dan menjalankan syariat serta mengetahui bagaimana berlaku baik dan benar. Contoh praktek di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, baca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Setelah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka harus dibarengi dengan pengalaman. Artinya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan terakhir, mendirikan sholat. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.